sealer itu. Sebelumnya kita bahas sanding sealer, Pak Wicak kasih dong sedikit pengantar untuk bioindustries. Oke, Jeff, lama gak ketemu nih, Jeff. Ketemunya di udara deh. Siap. Dong. Karena nggak normal. Baik teman-teman, apa ini sapaannya nih di channelnya Om Jeff ini? Untuk teman-teman followernya Om Jeff ini apa sapaannya? Apa, Jeff? Apa ya? Ya, halo guys, gitu aja ya. Oke, hari ini saya dikontak sama Jeff, diagendakan untuk cerita tentang sanding sealer. Kayaknya sedikit saya terpantau tadi di ini ya, di mana obrolan di hobi kayu, sama di grup-grup penggiat kayu gitu ya. Memang belum banyak yang membicarakan tentang bahan finishing yang kita sebut sebagai sanding sealer ya kan. Yes. Dan akhir-akhir ini mulai itu banyak melintas di timeline saya yang mulai tanya atau menceritakan tentang sanding sealer, penawaran juga udah mulai banyak, bioindustri juga udah mulai mengenalkan tentang bio varnish sanding sealer ya kan. Oke, sebagai pengantar saya kira kalau untuk pengrajin ataupun pelaku industri kayu khususnya untuk bidang finishing, sanding sealer ini sudah sangat makbul atau sudah umum sekali digunakan gitu ya. Khususnya teman-teman yang selama ini menggunakan NC atau melamin gitu ya, udah sangat kenal gitu. Sehingga dari perkembangan bahan-bahan finishing kayu yang di pasaran, kalau orang menyebut sanding sealer itu selalu dihubungkan dengan bahan finishing melamin atau NC. Sedangkan kalau water base ini masih jarang dikenal. Bahkan ada kemarin itu yang nanya sama saya kapan hari itu, emang ada ya sanding sealer water base gitu? Emang water base perlu pakai sanding sealer nggak sih? Gitu. Dan lain sebagainya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Baik teman-teman, untuk sebagai pengantar saya jelaskan sedikit apa itu sanding sealer gitu ya. Ini kebetulan saya bawa contoh gitu produk sanding sealer dan ini water base. Nah, kalau dari bahasanya sanding sealer itu nih, sanding nggak kelihatan ya, sanding sealer. Kalau dari asal kata istilah sanding sealer, artinya sanding itu artinya amplas ya kan, Jeff? Yes. Ya, sanding itu artinya mengamplas. Sealer itu artinya menutup atau ngesil, mengunci gitu kan. Jadi bahan ini didesain untuk berfungsi sebagai bahan pelapis yang berfungsi untuk membantu proses pengamplasan, artinya untuk membuat permukaan itu jauh lebih halus, sekaligus untuk mengunci atau ngesil atau mengunci permukaan supaya apa? Supaya dia lebih tahan dari berbagai macam faktor yang memungkinkan kayu itu rusak gitu. Misalnya kayak air supaya nggak mudah ngerembes, ataupun dari eksternal yang lain, kayu supaya tidak mudah berubah bentuk karena perubahan cuaca atau perubahan suhu gitu ya, kelembapan dan lain sebagainya. Jadi sanding sealer ini punya fungsi pokok ngunci, sealing, ngunci. Kita tahu bahwa proses finishing atau bahan pelapisan atau coating itu punya fungsi dasar untuk mengawetkan, sehingga proses penguncian pelapisan yang berfungsi untuk mengunci ngesil ini sangat penting. Nah, saking pentingnya kita beberapa ahli menyebut sebagai ini adalah lapisan main coat atau lapisan utama.
main code atau lapisan utamanya, lapisan utama dari sistem proses pelapisan itu sendiri. Jadi sanding sealer ini punya fungsi. Nah, proses mengunci itu juga berfungsi untuk mengunci bahan pewarna. Jadi kalau ada proses pewarnaan yang kayunya diwarna si stain gitu, stain, lalu supaya stain ini tidak luntur, kita kunci, kita lapis, kita tutup. Jadi sanding sealer itu biasanya ditaruh di atasnya stain yang juga berfungsi untuk mengunci stain. Nah, lebih lanjut, jadi tadi itu fungsi dasarnya. Yang pertama adalah mengunci, ngesil, sealing, mengunci kayu, mengunci pori-pori, menutup pori-pori, pori-pori halus khususnya, ya, mengunci. Termasuk mengunci bahan lapisan di bawahnya, misalnya bahan pewarna atau stain, kita kunci supaya nggak nuntut. Nah, selanjutnya nanti ditutup, baru ditutup pakai top coat gitu, lapisan akhir atau lapisan paling atas, top coat. Next time kita bahas masalah top coat ya. Sebelumnya harusnya kita bahas dulu soal wood filler atau wood putih gitu, tapi it's okay. Nah, padanannya, jadi sanding sealer ini, istilah sanding sealer atau bahan pelapis sanding sealer itu umumnya tidak berwarna, sehingga clear dia, clear. Diaplikasikan atau dipakai untuk mendapatkan hasil finishing natural. Ketika dia nggak pakai stain, berarti dia akan menampilkan akan menampilkan warna kayu asli. Itu transparan dia. Nah, kembali ke main coat atau lapisan utama. Fungsi main coat ini kalau di sistem solid color biasanya kalau sanding sealer ini berwarna, apalagi warnanya solid, atau di sistem finishing dekoratif, ini biasanya disebut sebagai primer coat atau primer. Nah, primer. Jadi satu level tuh sanding sealer itu untuk transparan finish, kalau primer coat itu untuk duko atau solid color atau metallic color dekoratif gitu. Nah, fungsi yang kedua adalah sanding, yaitu bahan pelapis yang berfungsi untuk membantu proses pengamplasan, kehalusan permukaan. Ya, meskipun nanti tekstur medianya itu bertekstur, misalnya kayak rustic, mungkin. Nah, diukir juga perlu sanding sealer. Meskipun ini bertekstur, tapi estetika benda itu juga tidak hanya supaya indah dilihat, tapi juga indah diraba gitu, dipegang. Nah, kalau proses pengamplasannya nggak sempurna atau nggak halus, akan mendapatkan permukaan yang tidak halus, sehingga dirabanya juga nggak enak gitu. Kalau ini bulu-bulu kayunya hidup, maksudnya keluar, pasti dirabanya juga kasar dan nggak enak lah, kira-kira begitu. Nah, sanding sealer ini membantu proses pengamplasan. Nah, bisa nggak sih kan bisa aja gitu diamplas mendapatkan permukaan halus tanpa harus pakai sanding sealer? Oh, bisa. Oke, itu bisa dilakukan tanpa sanding sealer pun bisa halus, iya. Tapi namanya kayu itu ada serat-serat halus yang secara umum biasa kita sebut sebagai bulu-bulu kayu. Nah, bulu kayu ini meskipun diamplas sampai ke 1000 ke grade 1000, nomor 1000, mesh 1000 gitu, yang sangat halus sekalipun, ini nggak akan kepotong dengan sempurna. Karena apa? Namanya amplas kan cuma motong gitu ya, cuma gerus gitu. Jadi bulu-bulunya ini tetap akan cuma kepotong. Semakin kecil atau semakin halus amplasan, ya dia bulunya semakin halus doang. Ketika nanti udara lembab yang mengandung air cukup banyak, maka bulu kayu ini akan bangkit lagi, muncul. Khususnya teman-teman yang sudah punya pengalaman bermain dengan bahan water base. Pak, ini water base jadi kasar ya? Kalau sudah terbiasa pakai solvent itu nggak bangkit. Nah, bangkitnya nanti kalau sudah jadi, udah kering, udah lama, perubahan suhu dan kelembapan udara baru akan bangkit.
jadi laten lah istilahnya bangkit. Nah itu nanti kenapa kok solvent base khususnya melamin atau NC itu rawan cracking atau rawan mengelupas ketika di udara bebas atau di outdoor gitu ya. Salah satu faktornya ini, selain memang karakter dari NC atau melamin sendiri itu memang tidak recommended untuk outdoor atau tidak tahan untuk outdoor. Nah kembali ke masalah fungsi sanding sealer sebagai bahan-bahan yang membantu proses pengamplasan. Jadi sanding sealer itu tujuannya untuk membantu proses pengamplasan, sehingga yang dinamakan lapisan sanding sealer yang baik itu harus mudah diamplas. Mudah diamplas ini salah satu poinnya. Kalau fungsinya dua, yang pertama itu mengunci, nah, maka dari itu parameter lapisan sanding sealer yang bagus atau bahan sanding sealer yang bagus harus punya kemampuan untuk satu, mengikat atau membantu daya rekat, karena ini base coat, lapisan dasar, punya daya rekat, adhesifnya harus bagus. Yang kedua, dia punya kekuatan untuk mengunci, untuk mengisi pori-pori dan menguncinya. Nah, dua itu. Yang ketiga, jadi ini parameter sanding sealer yang bagus itu seperti apa sih? Yang pertama, adhesinya harus bagus. Yang kedua itu mempunyai daya penutup atau daya ngunci. Kalau dalam bahasa teknis kita sebut sebagai leveling ya, supaya rata gitu. Yang kedua daya sealingnya atau daya penutupnya harus bagus. Yang ketiga harus mudah diamplas. Jadi mudah diamplas. Sehingga begini, kalau sanding sealer kok diamplasnya itu alot, maka ini bisa dikatakan sanding sealer yang nggak bagus. Nah nanti kita bahas parameter yang disebut mudah diamplas itu seperti apa sih gitu. Oke. Yang keempat, supaya enak dipahami, yang keempat sanding sealer itu kalau sudah halus, sudah rata, kan mesti ditutup pakai top coat. Kenapa mesti ditutup pakai top coat? Nanti kita bahas. Tapi ketika ditutup di lapisan di atasnya, sanding sealer harus mampu menangkap atau mudah ditempeli lapisan atasnya. Nah, jadi kalau sealing daya penutupnya bagus, adhesinya bagus, tapi kalau ditutup di recoat istilahnya, ditutup pakai top coat, di aplikasi lapisan top coat di atasnya, terus tidak mau nempel, nah ini juga nggak bagus. Ini kalau tadi apa aja? Daya rekatnya bagus, adhesinya bagus, sealernya bagus, sealer bagus, terus apa lagi? Amplasnya bagus, udah diamplas. Yang kedua, recoatnya bagus atau intermediate coat istilahnya. Intermediate coat itu dia menempel ke bawah dan juga mudah ditempeli dari atas. Itu. Ini harus bagus. Nah, yang dikatakan tidak bagus berarti sebaliknya. Nah, oke, kita bahas satu-satu, perlu nggak? Atau nanti aja? Kalau ada pertanyaan? nanti kita bahas masuk ke ini soal saya perlu tahu soal sanding sealernya itu sebenarnya kayak apa sih sebenarnya dia di permukaan kayu itu harusnya dia fungsinya secara umum tuh kayak apa? Nah itu tadi saya jelaskan fungsi secara umum sanding sealer itu sebagai main coat atau lapisan utama yang berfungsi menutup sekaligus membantu proses penghalusan atau pengamplasan. Itu kalau didefinisikan kira-kira begitu aja. Ya oke. Nah jadi terus. Nah, jadi apa bedanya wood filler sama sanding sealer ya kan? Nah itu dia. Nah kalau wood filler, oke kita lihat dari bahasanya, istilahnya. Wood filler itu bahan yang dipakai atau berfungsi untuk mengisi ya, filler mengisi. Kalau tadi sealer, tadi itu menutup. Nah, sealing, you know what about sealing, right?
Ya, Ya. Bit. Ya beda kan antara mengisi filling sama sealing, kan beda tuh. Nah, jadi sebenarnya wood filler itu tidak berfungsi untuk menutup, tidak dalam bagian wood coating. Oke. Wood filler itu tidak dalam bagian sistem wood coating, tetapi dia digunakan untuk memperbaiki permukaan yang cacat sebelum diproses coating. Jadi misalnya nih, ada kayu yang pori-porinya besar-besar, seratnya gede-gede, atau ada lubang-lubang di kecil-kecil gitu, atau watermark misalnya ya kan, dan lain-lain. Nah, sebelum kita proses coating, kita kan perbaiki permukaannya dulu. Kalau konsepnya mau permukaannya halus dan tertutup rapat, maka yang lubang-lubang tadi, lubang-lubang cacat kayu misalnya kayak gini nih, ini nih watermark nih, nggak tahu nih jelas. Sorry? Untuk lubang itu ada ukuran standarnya nggak, Pak? Ya, Apa yang kita sebut lubang yang bisa ditutupi wood filler? ya tergantung kita sih mau kalau lubangnya segede 1 meter namanya sumur, Seth. Ya, ya lubang kayu mestinya lubang mata kayu. Kalau lubang mata kayu gedenya itu katakanlah di atas 1 cm gitu ya, di atas 1 cm. Nah, itu nutupnya bagaimana? Itu nanti pada topik, mungkin kita bikin topik baru tentang bagaimana memperbaiki cacat permukaan kayu. Cat kayu. Oke. Nah, kita sekarang topiknya kan sanding sealer. Jadi bedanya sanding sealer sama wood filler. Kalau wood filler itu sekali lagi dia tidak melapisi, Dia tidak berfungsi untuk pelapis, tetapi dia hanya menutup cacat-cacat lubang kayu. Yang disebut cacat berarti sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, kalau sesuatu yang diinginkan, misalnya sengaja dilubangin gitu, kita maunya lubang ini tetap ada, ya nggak perlu diperbaiki dong. Kalau perlu, kalau nggak ada lubang, dibikin lubang ya kan? Berarti karena wood filler isi, terus setelah diisi baru di seal. Oke, saya jelaskan ya. Saya jelaskan sambungannya dari wood filler ke sanding sealer ya, oke? Ya. Oke, kalau tadi sanding sealer saya jelaskan sebagai penutup sealing, berarti dia kemampuan menutupnya itu untuk lubang-lubang kecil. Ya, lubang-lubang kecil, mikro lah, lubang-lubang kecil, pori-pori yang kecil gitu ya. Tapi kalau pori-pori besarnya itu kan sulit ditutup. Karena sekali lagi sanding sealer ini particle size-nya atau ukuran partikelnya itu kecil-kecil supaya dapat transparansi bagus. Kalau mau close pore, pori-porinya tertutup, pakailah wood filler dulu baru sanding sealer. Kalau mau open pore, wood filler nggak usah dipakai, amplas halus aja, langsung sanding sealer. Ketika ditutup serat kayu ini tanpa wood filler, tidak kelihatan ya mungkin. Serat kayu ini tanpa wood filler, maka ketika di sanding sealer, ini yang ini ada contoh yang dari kayu terus di sanding sealer. Ini lapisan sanding sealer baru diwarna ya. Nah, ketika ini tidak dipakai wood filler, maka pori-porinya masih terbuka, tetapi di dalam pori-porinya itu ketutup, tapi masih apa namanya? Masih lubang. Iya, masih lubang tapi ketutup. Bahasanya itu agak sulit, tapi menggambarkannya. Mudah-mudahan dengan keterbatasan kosakata ini bisa dipahami ya. Kalau keterbatasan network ini, Pak? Lu sih di kampung. Di kampung sekota lu. Tadi kan di kampung. Pakai ini dong, pakai koneksi yang bagus. Oke, kita lanjutin ya. Ya. Jadi teman-teman mungkin para mentor finishing seringkali memberikan teknik praktis gitu ya. Kalau kita menginginkan permukaannya itu close pore, hasil finishingnya close pore, ini kebetulan open pore tanpa wood filler.
Maka kalau mau close bore, maka di wood filler dulu, baru di sanding. Nah kebetulan ini permukaan yang tak pegang ini, panel yang tak pegang ini tanpa wood filler, jadi pori-porinya masih terbuka, tetapi tersil itu baru ya, terkunci, terlapisi. Nah, kira-kira gitu aja. Apa lagi? Apa tadi diskusi yang putus tadi? Jadi nyambungnya antara wood filler sama sanding sealer ya? Ya. Tadi itu udah oke menurut Udah oke penjelasannya ya. Itu ditempel permukaan lain. Jadi daya adhesinya ke sini sama ke sini itu harus sama imbang. Oke, dia mampu menempel ke sana dan menempel ke sisi sini sehingga ini terikat. Oke, itu fungsinya lem. Nah, sedangkan kalau coating itu gini, dia menempel ke sana, tetapi tidak boleh menempel, ini nggak boleh nempel. Jadi satu sisi doang. Itu bedanya lem sama coating. Meskipun dua-duanya punya sifat menempel atau mengikat, punya sifat adhesi. Paham maksud saya? Oke. Nah, bagaimana kalau lem putih yang bisa menempel di permukaan kayu dan juga punya lapisan film yang transparan dipakai untuk coating? Maka akibatnya dia bisa merekat ke satu sisi dan juga nanti kalau ada kotoran mudah nempel dari sisi lain sini. Nah, oke. Lalu kita masuk ke dalam topik tadi. Gimana kalau lem putih yang lapisan bisa transparan dipakai untuk pengganti sanding sealer? Bisa, tetapi satu, namanya lem itu diutamakan adhesinya. Persoalannya ketika lapisan adhesi yang mempunyai sifat adhesi terlalu tinggi, ngamplasnya susah, mudah diamplas. Sehingga tadi kan ada 4 parameter tuh, adhesi, sealing, yang ketiga amplas, sanding, yang keempat intermediate coat. Adhesi oke mungkin ya toh. Meskipun lem putih itu water resistennya dipertanyakan. Tapi anggap aja daya rekatnya oke. Yang kedua sealingnya ini problem. Lem putih biasanya dia nggak mau pori-pori, ini lubang pori-pori ya, misalnya gini, ini lubangnya di sini nih misalnya. Nah ini lubang nih, dia lem putih ini tidak mau masuk ke dalam lubang sehingga dia mengambang. Nanti ada jebakan udara di dalam pori-pori itu. Nah, ketika ada perubahan suhu dan kelembapan, bubbling jebakan udara di dalam pori-pori ini bisa keluar. Menimbulkan apa? Menimbulkan pinhole. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, sanding. Ini kan tadi adhesion, sealing, sanding. Nah, proses pengamplasan. Tentu permukaan lem putih atau PVAC, permukaan keringnya itu sulit diamplas. Karena sulit diamplas, maka membutuhkan waktu pengamplasan. Dipaksa bisa, tapi boros amplas. Yang kedua, waktunya. Yang ketiga, dia bisa mengelupas ketika diamplas karena dipelintir, bukan dipotong. Nah, ketika digosok oleh amplas, permukaan ini digosok begitu. Nah, sebenarnya dia tidak motong, tidak nyending, tidak, fungsi sandingnya nggak bisa, tapi dia peeling. Nah, tadi ya bedanya ya antara sanding sama peeling. Nah, mudah-mudahan kosakata ini bisa mudah dipahami. Bisa dibedakan antara sanding, mengamplas, sama peeling, memelintir. Jadi sanding itu sebenarnya memotong, kalau peeling itu sebenarnya cuma ditarik ya. Ya, peeling lu kalau dikupas, di peeling gitu. Sama-sama
menggunakan amplas, sehingga apa, lapisannya ngelupas meskipun nggak kelihatan banget gitu. Nah, yang keempat, intermediate-nya biasanya ini kalau lem putih bisa nih disemprot atau dilapisi atasnya bisa permukaannya. Cuman karena proses sandingnya nggak bagus, maka permukaannya pasti akan menggelombang, sulit mendapatkan permukaan yang halus. Itu kelemahannya kalau kita menggunakan lem sebagai bahan coating. Gitu. Mudah-mudahan menjawab deh. Top coat, dia lapisan atas doang. Dia sangat kokoh. Jadi sifatnya top coat ya nih. Tadi kalau nanti besok kita bahas lah di next time gitu, kita membicarakan soal top coat. Tapi gini, bedanya top coat sama sanding sealer. Top coat itu selalu punya sifat dia pelindung atas, pelindung akhir. Dibutuhkan kekuatan lapisan kalau udah jadi kering, lapisan atasnya ini tidak mudah digores. Tidak mudah digores sehingga sulit diamplas. Harus sulit diamplas. Nah, apakah biotin PU perlu sanding sealer? Sebaiknya pakai, supaya permukaan sebelum di coating pakai PU itu mendapatkan permukaan yang halus, sehingga biotin, lapisan top coat biotinnya itu bisa mendapatkan performa yang terbaik. Kira-kira begitu. Kalau dengan hubungan itu Pak, kalau misalnya sanding sealer itu apa bisa meningkatkan gloss? Biasanya kan orang pengennya gloss itu atau tampilannya gloss. Apakah bisa sanding sealer meningkatkan gloss? Karena dia kan bikin permukaan lebih halus. Yes, justru kalau yang menginginkan gloss maksimal itu sanding sealernya harus yang terbaik. Terbaik itu bukan terbaik bahannya aja, tidak hanya terbaik bahannya aja, tetapi prosesnya juga harus terbaik, ngamplasnya juga harus yang paling halus. Karena gloss ini ya, gini, lo tanpa sanding sealer kan bisa kita top coat langsung jadi dapat gloss, ya bisa, cuman pasti akan boros dan lama gitu. Karena ngamplasnya juga keras ya. Ngamplasnya keras, perlu lapisan film yang top coat yang tebal sekali untuk mendapatkan gloss maksimal, dan nggak akan bisa maksimal tanpa sanding sealer, tidak akan bisa maksimal kalau pakai gloss. Misalnya contoh ini, nanti saya khawatir salah paham. Ada yang punya pengalaman, misalnya saya pakai top coat aja tanpa sanding sealer, glossnya sudah bagus kok, misalnya gitu. Nah, bagus katakanlah, kita ngomong bahasa teknis ya, kalau anggap aja Gloss meter nih. ya gloss meter ya, yang anggap aja kalau tanpa sanding sealer bisa mendapatkan gloss 80% misalnya. Kalau pakai lapisan dasar sanding sealer dan sanding sealernya itu amplasannya bagus, permukaannya sudah halus, mungkin dia bisa mendapatkan 90%. Gitu. 90% gloss. Ya, lebih gloss lagi dan lebih smooth lagi. Tanpa sanding sealer, glossnya pasti tidak rata. Itu piano gloss ya. Gimana? Piano gloss. Oh, kalau piano finish, glossnya biasanya mirror sampai 100. Itu bisa 100. Oh, berarti. Oke. Jadi ini kalau membicarakan itu soal style bro. Nah oke, tapi kalau untuk piano finish itu biasanya konsensusnya yang dinamakan piano finish itu gloss 100%, bisa buat mirror gitu. Ya 95 ke atas lah gitu, sudah toleran sama teman sendiri kok. Oh iya. Cincai lah. Ini ada pertanyaan lagi Pak nih dari Riverview. Oke. Bedanya sanding sealer dan sealer itu apa? Ini sebenarnya agak bingung juga nih. Sealer maksudnya yang sealer ini apa? Ya jangan gum sealer nih. Ya enggak, Jeff, di dunia pertukangan kayu, di dunia tukang finishing banyak sekali istilah-istilah di lapangan yang menggunakan singkatan-singkatan. Misalnya ini istilahnya kan sanding sealer ya.
sanding sealer. Orang biasa juga menyebutnya sanding doang. Udah tak sanding gitu. Artinya sudah dilapisi sanding sealer. Atau ada orang yang juga menyebutnya sealer gitu. Nah, itu cuman pengistilahan aja. Bisa jadi menurut saya tadi apa bedanya sanding sealer sama sealer? Ya sama. Cuman di daerahmu disebutnya sealer. Kalau di Jogja disebutnya sanding. Tuh. Beda istilah aja. Bisa jadi. Biasanya kalau gum sealer di dunia tukang finishing, di industri gitu biasanya disebut sebagai anti tanin. Oh, anti tanin. Jadi aman ya. Jadi itu mungkin kesalahannya hanya perkiraan asumsi ya. Ya, bahasa-bahasa trivial lah. Misalnya ya banyak lah di dunia pertukangan kayu itu banyak. Misalnya top coat itu banyak sekali istilahnya. Top coat itu ada yang mengatakan clear, udah tak clear, udah tak gloss. Ada yang nyebutnya top coat itu cuma gloss doang gitu. Berarti nggak ada ya, dia nggak punya referensi tentang top coat matte. Udah di gloss belum ini? Nah, misalnya kayak gitu tuh. Atau apa lagi? Ada pertanyaan lagi nih. Oke. Soal yang gloss. Lanjutannya soal gloss tadi. Dia nanya dari bara biru. Dengan penggunaan sanding sealer dapat memberikan peningkatan harga jual berapa? Ya kalau itu sih kemampuan marketing lu. Kalau itu tergantung. Tapi begini, oke. Pertanyaan bagus ini sebenarnya. Tentu kalau pakai sanding sealer bisa menambah keuntungan. Belum tentu bisa meningkatkan harga jual, tapi bisa menambah keuntungan. Karena biaya amplas itu akan jauh lebih murah, lebih mudah, lebih cepat. Sehingga biayanya jauh lebih bisa ditekan. Biasanya kalau tanpa sanding sealer, top coat-nya bisa habis banyak misalnya. Terus kalau ada kesalahan misalnya ada bulu balik gitu. Permukaan kayu kan sering kali tuh ada serat balik tuh. Nah itu sulit sekali tuh diselesaikan tanpa sanding sealer. Sehingga kalau di gloss doang atau di clear doang, itu nanti revisinya itu yang susah tuh. Revisinya. Jadi kenapa pada sanding sealer diciptakan sanding sealer itu semua proses sudah mulus, sudah bagus, baru lapisan akhir, sehingga di lapisan akhir ini tidak banyak problem. Kira-kira begitu. Pertanyaan berikut Pak, jadi di level sanding sealer itu ini ada pertanyaan dari resepsi tadi. Oh, dari Arwan Toto. Jadi untuk sanding apa sih sendernya sebenarnya pakai ukuran berapa? Grade berapa mungkin? Grade berapa? Oh, grade. Untuk pada Oke, hampir semua produsen sanding sealer itu kalau sudah kering, lapisan sanding sealer itu direkomendasikan menggunakan amplas nomor 400. Nah, sekarang pertanyaannya begini, pertanyaan lanjutnya. Kalau tidak di amplas 400 bagaimana? Kalau amplasnya nggak nyampe 400 bagaimana? Tentu permukaannya tidak sehalus kalau sampai 400. Lalu kalau di amplasnya sampai 1000 atau lebih dari 400 bagaimana? Kalau amplasnya terlalu halus, maka permukaan sanding sealer ini ya pori-porinya terlalu ketutup, terlalu halus. Kalau terlalu halus maka permukaannya terlalu licin, sehingga nanti lapisan top coat-nya ini nggak mau nempel secara sempurna. Itu. Nah ini pertanyaan sangat bagus. Ini sudah expert kayaknya. Expert. Pertanyaan berikutnya, berapa kali Pak buat sanding aplikasi? Oke, good point. Jadi untuk aplikasi sanding sealer, ingat ya rujukannya 4 fungsi tadi ya. Jadi kalau kita mau melakukan proses apapun itu tergantung tujuannya. Oke.
Yang terakhir adalah tujuan yang 40, 320 atau 40, sebaiknya ditutup pakai sanding sealer lapisan pertama. Lapisan pertama itu tujuannya pertama adalah mengangkat bulu kayu. Bulunya kan diamplas nih, bulu-bulu kayu belum kepotong nih. Lalu bulu kayunya kalau disemprot ketika basah dia akan tegak. Nah, sebaiknya lapisan pertama sanding sealer ini dibikin seencer mungkin. Bukan seencer mungkin lah, lebih encer lah. Kalau seencer mungkin nanti salah pengertian terus dibikin 1/10 1/10 nanti air doang gitu, atau solvent doang, atau thinner doang. Sebaiknya lebih encer dari standarnya. Misalnya kalau Bio Varnish sanding sealer ini direkomendasikan 1:1,5 atau 2:1, 2 bahan 1 air. Nah, lapisan pertama sanding sealer itu karena fungsinya mengangkat bulu-bulu, maka saya rekomendasikan 1:1 untuk lapisan pertama, sehingga asal basah, bulu-bulu kayunya tegak, lalu mudah diamplas. Nah, lapisan kedua sudah mulai berfungsi sebagai sealing, sebagai penutup. Ya, sudah mulai ditutup, lalu diamplas lagi supaya sempurna, supaya ketutup, atau supaya sealingnya bagus. Nah, biasanya lapisan kedua ini kan sudah proses melapis ini, lapisannya masih terlalu tipis. Nah, pengamplasannya juga belum terlalu sempurna. Sebaiknya ini kalau bicara mau maksimal, rekomendasi saya itu lapis ketiga 3 kali. 3 kali proses penutupannya sudah sangat sempurna. Ini berlaku untuk semua jenis merek ya, merek sanding sealer, mau pakai solvent, melamine, NC, akrilik, Bio Varnish juga boleh. Saya rekomendasikan 3, tetapi minimal itu 2. Setidaknya proses pertama memotong bulu itu dapat, proses kedua melapisi itu dapat, minimal sekali. Minimal 2, optimalnya 3. Lebih banyak, lebih sering, maksudnya lebih banyak lapisannya lebih bagus. Sehingga nanti top coatnya cuma 1 layer jadi. Oke. Kalau untuk aplikasi yang pakai kuas sama pakai spray gimana? Nah, ini bicara soal aplikasi, tentu ini urusannya kerataan gitu. Tergantung medianya. Kalau medianya kecil, sebaiknya ya pakai kuas atau spray saja. Tapi kalau medianya lebar seperti lantai gitu ya, atau dinding gitu ya roll itu lebih baik gitu. Nah, kuas atau spray tergantung. Sekali lagi tergantung. Misalnya nih, permukaan kayak gini, tekstur berukir begini, nggak mungkin dong di kuas. Beraspal semua. Ya, kalau di kuas dalam-dalamnya nggak dapet dong. Nah, maka itu cuman sekedar alat yang tepat itu sesuai dengan objek benda kerjanya seperti apa. Nah, menyambung dalam poin ini masalahnya, tidak semua bahan sanding sealer yang tersedia di lapangan, tidak tersedia di pasar, baik itu NC, melamine, akrilik, water base begini, itu bisa dikuas maupun bisa disemprot. Sehingga kalau persiapannya, kalau mau mengaplikasinya pakai kuas, kita mesti milih bahan yang cocoknya dikuas. Kalau mau aplikasinya semprot, kita mesti milih bahan yang cocoknya disemprot atau didesain disemprot. Misalnya kayak NC sama melamine itu didesain untuk disemprot, dikuasnya jelek banget. Nah, ini promosi tapi. Nah, Bio Varnish ini, enggak, ini di luar promosi juga mau lukakan promosi nggak apa-apa. Tapi ini sangat jarang produk sanding sealer itu atau bahan finishing itu yang
tersedia bisa disemprot dan bisa dikuas. Sehingga kenapa kok kita butuh bahan yang mudah disemprot dan bisa dikuas? Kadangkala ketika satu benda kerja, meja misalnya, ada sudut-sudut round, ada sudut-sudut yang flat, ada bagian-bagian yang bertekstur, ada bagian-bagian yang rata. Kadangkala kita perlu kuas aja, terus tiba-tiba disemprot, perlu nyemprot gitu. Nah kalau demikian, maka kita mesti nyediain bahan banyak nih. Nah oleh karena itu Bio Faris ngeluarin produknya itu sanding sealer ini bisa dikuas maupun disemprot. Termasuk tuh wood filler. Wood filler itu juga gitu. Banyak sekali wood filler itu memang didesain untuk di scrub. Tapi kalau ketemu permukaan kayak begini nih, tekstur kayak gini, lu bisa nyekrap nggak? Nah maka wood fillernya Bio Varnish juga bisa disemprot, bisa dikuas, bisa di-scrub, dicelup juga, bisa juga dilempar. Oke, gitu kira-kira penjelasannya gitu deh, ya. Jadi untuk efektivitas kerja itu memang saya sarankan pilih bahan yang bisa dikuas, bisa disemprot, bisa diaplikasikan dengan berbagai macam alat kerja, gitulah kira-kira. Kita masih punya 7 menit. Oke. Ada 2 pertanyaan sekaligus ini dari Aditya. Kenapa lebih mudah mengaplikasikan clear matte daripada clean gloss? Itu satu. Itu out of topic itu. Biasa Denny, dia nanya aplikasi warna bagusnya dicampur dengan setting atau warna dulu baru setting. Oke. Setting dulu baru warna. Itu pertanyaan paling umum tuh, sampai bosen gue jawabnya. Ya. Sanding sealer dulu apa stain dulu gitu. Oke, nih kebetulan saya di kesempatan ini saya membawa lalu di sanding, stain, lalu clear. Ya. Idealnya nggak ada yang ideal, dua-duanya bisa. Nih yang satu lagi ini kayu, wood stain, liquid stain. Wood stain di sini Bio Varnish liquid stain ya. Aplikasinya kalau mau pakai dice ya, berarti dice. ya pakai dice. Nah, jenis pigmennya dice. Tapi enggak ini bukan pigment dice, tapi pigmen transparan pigmented. Kayu, liquid stain, sanding, baru top coat. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya. Saya secara pribadi menyarankan proses ini. Ya, jika proses ini keunggulannya proses ini warnanya, jadi kayu sanding dulu. Ketika kayunya sudah di-seal oleh sanding sealer, maka permukaannya sudah jadi, sudah bagus. Tension atau apa ya namanya, daya serap permukaannya terhadap warna ini seragam, sehingga kalau ketika kita kasih warna, kasih wood stain liquid, itu warnanya seragam. Kelemahannya hasil finishingnya terlihat warnanya mengambang di permukaan coating, sehingga lebih kurang natural, tapi flat, tapi warnanya pasti seragam. Oke. Yang kedua, kalau prosesnya itu kayu, wood stain liquid stain dulu, terus baru sanding, baru clear. Keunggulannya, warnanya ini akan menyerap ke dalam kayu, sehingga kita tahu kayu itu satu bagian serat dengan bagian serat yang lain bisa jadi kerapatan seratnya beda-beda. Ada yang menyerap lebih banyak, ada yang menyerap lebih sedikit, sehingga tekstur warnanya itu lebih natural, lebih alami, seolah-olah kayunya berwarna.
Kalau tadi yang sini seolah-olah lapisannya yang berwarna, kalau di sini kayunya yang berwarna baru dilapisin. Setelah kayunya berwarna baru dikasih lapisan sanding sealer, lalu top coat sehingga terlihat warnanya jauh lebih natural. Nih mungkin kelihatan nih lebih natural. Kalau ini lebih flat, warnanya lebih rata. Kalau ini warnanya mengikuti seratnya masih sangat kelihatan beda-beda. Mudah-mudahan terlihat di kamera ya. Terlihat. Nah, itu keunggulannya. Lalu kelemahannya sistem ini, sistem stain dulu. Kelemahannya ketika proses pengamplasan sanding sealer di sudut-sudut sini kemungkinan besar akan terjadi over sanding. Botak, warnanya pasti botak-botak. Itu problem. Kalau tukang amplasnya itu tidak expert, maka itu akan terjadi. Nah, untuk menutupi ini bisa sandingnya dicampur sanding wood stain. Atau top coatnya nanti dikasih wood stain sedikit. Ya, untuk itu. Nah, bagaimana kalau misalnya mau potong kompas aja? Udah. Orang Indonesia suka begitu kan? Ya. Nggak mau kanan banget, nggak mau kiri banget, maunya tengah. Ya kan? Ya, aliran, lu kan aliran kiri tuh. Nggak mau kanan, nggak mau kiri, maunya tengah-tengah. Oke. Sandingnya dicampur stain sekaligus. Ya, sandingnya dicampur stain sehingga bisa menyerap ke dalam kayu, juga lebih rata. Itu juga bisa dilakukan. Gitu. Tetapi namanya nanggung, barang nanggung ya kan. Natural enggak, artifisial enggak gitu kan. Ya itu. Kira-kira bisa dapat ya. Jadi untuk sesi hari ini kita cukupkan dulu karena waktu tinggal sekian detik ini. Jadi sekaligus kita mau ucapin terima kasih untuk Bio Industries dulu, khususnya pada Pak Richard udah mau sharing ke kita. Mungkin ada kalau bisa disiap di yang berikutnya Pak ya. Apaan? Agenda berikutnya untuk kita belajar bersama lagi. Ini tinggal 29 menit. Mungkin Pak Richard bisa ada yang mau disampaikan buat teman-teman 20 detik. Baik teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita sharing bisa menambah wawasan, bisa berguna. Dan jangan lupa terus berkarya, terus belajar, bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum.